Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concept atau yang dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signalnya adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mapping hanya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah mapping bukan signal. Jadi kita sebelum mapping ya harus sebelum trading ya kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading ya guys ya, seperti itu. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik itu ke London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mapping hanya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk gaya trading intraday atau day trade, di mana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, Anda bisa bergabung sama komunitas kita di kelompok Permain Reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk dan ingin belajar secara private bersama saya, Anda bisa cek informasinya di kolom deskripsi ya. Dan ini memang berbayar, Anda bisa ambil jika Anda suka, dan jangan ambil jika Anda tidak suka ya. Please cek di kolom deskripsinya. Baik, kita langsung aja untuk mengupdate pair XAU USD atau yang dikenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini, hari Senin tanggal 15 Desember tahun 2025, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita akan menganalisis XAU USD secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan kita melihat di sini biasanya secara umum tetap masih bullish atau uptrend di time frame monthly. Namun secara smart money concept kita harus menggunakan market structure, dan market structure-nya adalah seperti ini. Ini adalah market structure di time frame monthly dan kita melihat di sini biasanya tetap masih bullish atau uptrend di time frame monthly. Dan secara fundamental kita melihat juga di sini masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita buy di area demand. Dan harga saat ini sudah break high liquidity, sehingga opsi terbaik kita hanya bisa numpang naik ke atas ya guys ya, seperti itu dengan TP terdekat seperti yang saya sampaikan kemarin minggu lalu ya, adalah di sini ya, sekitar 4385.49. Itu adalah target terdekat kita di versi monthly, seperti itu guys ya. Oke, baik, kita langsung aja untuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame weekly dan kita melihat di weekly ini adalah masih bullish atau uptrend ya guys ya. Kemudian kita lihat secara fundamental juga di sini masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita tetap hanya buy di area demand. Dan kita melihat di sini harga sedang berada di area liquidity-nya. Bagi yang belum memiliki posisi di weekly ya, nanti dulu ya guys ya, kita tunggu dulu dia di area demand-nya, atau dia tunggu break high atau break low liquidity-nya. Opsi terbaik tetap buy di area demand. Baik, kita langsung ke time frame yang lebih kecil dari weekly, yaitu di time frame daily. Di time frame daily kita melihat di sini jelas ya, biasnya di sini atau trennya adalah masih bullish atau uptrend ya. Kemudian harga saat ini sedang
kembali menuju ke bullish, tapi belum masih 50% karena harus nge-break higher high yang ada di sini, sehingga opsi terbaik tetap kita buy di area demand. Dan harga saat ini sedang berada di area London juga ya, better nunggu London break menurut saya, yang belum punya posisi atau dia swap low liquidity baru kita ngebuy seperti itu guys ya. Itu yang terjadi di time frame daily. Nah ya, kalau kita perbesar daily-nya ini adalah seperti ini guys, target kita tetap di atas ya, yang sudah kita setup itu dari kemarin, kita nggak rubah-rubah karena saya yakin itu di seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata dia turun dulu, ya nggak apa-apa, kita tunggu di bawah untuk buy-nya lagi kan gitu. Artinya di sini nanti dia akan sideways di time frame besar atau di time frame daily-nya seperti itu. By the way, di time frame daily ya, ini adalah my trend kita ya, atau trend kita untuk gaya trading intraday atau day trade atau juga scalping. Ini merupakan directional bias atau trend utama untuk gaya trading tersebut. Dan kita melihat di sini tetap masih bullish ya. Opsi terbaik tetap kita buy di area demand-demandnya saja guys ya. Better kalau dia nanti turun break low, kita tunggu di area demandnya untuk buy-nya ya guys ya. Aku nggak akan opsi sell sih seperti itu. Tapi bagi yang suka retail nge-sell ya mangga, silahkan aja ya. Itu hak kalian, uang kalian, silahkan saja. Baik ya. Jadi di daily-nya jelas dia masih mencari high valid. Jadi kalau dia mau nge-sell mestinya cari high validnya terjadi dulu. Kalau dia belum, berarti kita opsi terbaik tetap masih buy seperti itu guys ya. Baik, kita langsung ke time frame yang lebih kecil dari daily, yaitu di time frame 4 jam. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame 4 jam. Kita melihat di sini time frame 4 jam jelas ya, di sini masih bullish. Time frame besar, maksudnya struktur besarnya tetap masih bullish, dan inner structure ya, atau internal structure-nya itu mulai 50% bullishnya, masih mulai ya. Jadi belum mengkonfirmasi ya, belum kalau di time frame di time frame 4 jam, karena kita memerlukan satu buah higher high lagi ya untuk mengkonfirmasi bullishnya. Kalau di sini sih saya beranggapan masih 50% sih ya menurut aku ya, walaupun dia naik-naik begini ya, tetap masih 50%, karena kita harus ikuti struktur besarnya. Kalau struktur besarnya sudah terbentuk, nah udah gas kita ngebuy ya seperti itu. Ini paling terdekat ya kita di TP-nya adalah di sini di low daripada si bearish engulfing order block-nya ya, seperti itu di low-nya di sini ya. Nah itu terdekatnya ya. Dan di sini kita melihat harga tetap masih di area London, better seperti yang tadi katakan, tunggu break ya. Kita sukanya break high ya, baru seperti itu. Karena di sini dia udah menyapu ya semua liquidity ya, baik high dan low-nya, sehingga tinggal nunggu break-nya aja guys ya. Jadi di time frame sebentar, ini kayaknya mesti dirubah dulu guys. Di time frame ikut nih kehapus ya. Nanti aja deh. Nah, jadi di sini masih nunggu London break aja ya guys ya. Break, entah dia dari break ya atau break dulu ya, follow aja ya. Kata ke situlah harganya ya. Kemudian 4 jamnya adalah PO kita atau point of interest kita untuk trading intraday atau day trade, dimana ini merupakan kita tertarik untuk entry di area yang sudah kita setup, baik di area supply maupun di area demand. Dan kita melihat di time frame 4 jam ini, lihat ya, ini sudah bertumpu di sini ya guys ya. Ini ada tumpuan di sini sehingga dia respect atau di retest, kalau bahasa jadul-jadulnya itu namanya retest ya, untuk mengkonfirmasi kelanjutan daripada bullishnya seperti itu. Ya, retestnya di sini ya. Nah ini. Jadi dia habis dia sentuh set, terus dia naik kan begitu ya. Itu untuk melanjutkan kenaikannya ya. Dan ini terjadi di time 4 jam. Jadi kalau kita pas sampai di order di mana, di sini atau di sini, bisa dua-duanya ya. Nah, kenapa? Kalau yang di atas ini dia swap liquidity, kalau yang di bawah sini dia ngejemput order blocknya di kira-kira di 50% lebih ya, seperti itu ya. Jadi di area sini sih cuma agak lebar aja. Kenapa? Karena dia harus swap liquidity kan, seperti itu
Oke, baik, kita lanjut lagi guys di time frame yang jadi di time frame 4 jam apa dia masih cari high validnya doh, ya kan? Berarti dia masih nge-buy kan begitu. Oke. Baik, kita lanjut ke time frame yang lebih kecil dari 4 jam yaitu di time frame 2 jam. Oke, kita lihat di time frame 2 jam ini dia mencari low valid ya guys ya. Dia masih mencari low valid, artinya kalau kita mau nge-buy di sini harus nge-break higher high yang ada di sini. Tapi kalau tidak, bagaimana kalau ternyata dia nanti break low? Ya kita tunggu di bawah saja, ya kan? Di bawah sudah ada order blocknya seperti ini ya guys ya. Nah ini sebentar, kekunci guys ya. Nah seperti ini. Nah gitu ya. Ini adalah order blocknya dan kita lihat ya liquidity-nya juga sudah ada. Better sih tadi supaya low risk kita taruh sini. Nah gitu. Nah seperti ini ada order blocknya. Kalau dia nanti turun ya kita tunggu di area sini ya. Dikonfirmasi nggak pasti harus dikonfirmasi, fresh nggak pasti fresh, masih bereaksi nggak pasti bereaksi kan begitu. Nah itu ya guys ya. Beta seperti itu ya. Kalau kita sih lihat sih naik ya seperti itu. Tunggu London break aja lah gitu ya. Pokoknya tunggu London break, kalau dia ke bawah ya kita akan tunggu di sini. Kalau ke atas kita tunggu tumpuannya di situ ya. Oke, gampang kan? Nah, kita lihat di sini ada yang sudah kena TP-TP-nya ya di sini ya. Lihat ini TP yang kemarin-kemarin ini kita hapus aja guys ya. Ini kan udah TP 1, 2, ini udah kena ya. Tinggal 3, 4 nih yang belum. Oke. Kita kecilin dulu, kita hapus dulu ya yang sudah supaya nggak liar ke bahasa Sundanya ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita hapus saja ya, TP 1-nya kita hapus. TP 2-nya kita hapus kan sudah sampai, tinggal TP 3 dan 4 ya, kita tunggu aja guys ya. Seperti itu. Dan di sini memang ada inducement pasti di break ya, karena TP-nya harusnya pasang di sini ya. Nah, itu seperti itu aja, gampang kan? Oke, ini yang terjadi di time frame 2 jam. Jadi dia masih cari low valid ya. Kemudian kita ke time frame yang lebih kecil yaitu di time frame 1 jam. Baik, di time frame 1 jam kita melihat juga di sini jelas dia masih mencari low valid ya di sini ya, low valid sama seperti time frame 2 jam. Jadi low validnya gimana ya? Tetap nge-break yang ini ya, nge-break high. Dan kemarin TP kita di 1 jam itu sudah hit juga ya, TP kecilnya. Ini berarti bisa kita hapus ya guys ya, TP kecilnya ini kita hapus di sini. Kita hapus aja. Nah, ini tinggal di delete aja karena udah kena kan gitu ya. Kalau dia turun gimana ya nggak apa-apa gitu, bukan sesuatu hal yang haram, memang udah biasa gitu loh. Jangan nanti kita TP-nya kita TP buy terus hari itu turun, wah ini kan nggak sesuai, bukan nggak sesuai. Makanya kamu harus belajar lebih dalam lagi ya, biar lebih jauh lagi pengetahuanmu. Begitu ya, kadang-kadang orang banyak yang nyinyirnya, biarin aja nyinyir, suka-sukanya aja ya. Jadi memang harus diupdate guys. Kalau memang dia nanti Londonnya break low ya kita ikut turun boleh. Namanya juga London break low, kita memanfaatkan market session untuk apa? Untuk entry kan begitu. Ya, bukan entry-nya pada saat di dalam liquidity Anda entry nanti mencret. Ya guys ya. Nah, ini sudah ini di sini ya, di 15 aja kali ya. Ntar guys kita ini lagi guys, biar nggak rancu ya. Oke. Nah, jadi dia menyisakan apa? Kita masih menyisakan TP 1, 2. Ini 2 guys, bukan 1 guys ya. Oke, kita 2. Nah, itu TP 1, 2, 3 dan 4 ya. Ya, seperti itu. Di time frame 1 jam juga masih mencari low valid. Nah, low validnya apakah dia nanti nge-break high atau dia turun dulu nanti ngebentuk swing low yang ada di bawah. Seperti itu. Jadi ya beta nunggu apa ya, London break aja kan gitu. Gampang toh. Nah, ya, kita tunggu, ini gambarnya sudah oke guys ya. Jadi beta tunggu aja lah. Kali ini soalnya dia bikin liquidity ya. Liquidity engineering, dan ini berada di London, dia mencret guys. Ke atas ada ekor, ke bawah ada ekor. Aduh, mencret di celana.
Ini bikin basah celana guys. Ya better dilap aja pakai tisu ya. Ini masih jadi low valid gitu loh ya. Better nunggu aja. Nggak usah sosokan paling duluan guys. Kalau retail kan gitu sosokan. Aku nyinyir, aku julid, biarin. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke time frame yang lebih kecil dari 1 jam, yaitu kita ke 15 menit atau di LTF-nya. Oke, kita berada di LTF-nya di sini, guys. Kita melihat di sini di LTF-nya ini 15 menitnya bukan ini ya, guys ya. Maksudnya ini buat apa namanya? Buat copy paste-nya aku gitu loh, kalau ada time ini, karena kan 15 menit kan banyak berubah, jadi supaya nggak terlalu banyak yang dihapus-hapusin, jadi model atau template-nya aku aja gitu kan. Kalau buka template lagi lama, ini tinggal set pindah-pindahin copy paste cepat gitu ya seperti itu. Dan ini guys, kalau menurut aku ini liquidity ya guys ya, ini dia membentuk liquidity, batas ya oke lah kayak gitunya. Dan nanti ternyata nih nggak di sini guys, ini kita turunin lagi di sini, saya lupa nih, ini penampilannya jadi kurang bagus ya. Kita pindahin aja biar keren ya. Gitu sip. Nah, hilang kan? Oke, di time frame berapa nih? 15 menit dia juga masih mencari low valid dan belum mengkonfirmasi low validnya, jadi better tetap nunggu dia break ya guys, London break, better nunggu itu di 15 menit, belum ada struktur baru, jadi dia masih mencari low valid seperti itu. Kemudian kita ke time frame yang lebih kecil lagi dari 15 menit, yaitu di 5 menit. Baik, kita sekarang sedang di time frame 5 menit dan kita melihat di sini di time frame 5 menitnya kita lakukan accumulation test ya guys ya. Di sini accumulation testnya ini benar ya, accumulation ini begini kotaknya guys. Ya benernya jadi di 15 menit seperti ini, dan kita melihat dia masuk ke area LPS-nya, kemudian harga naik ya seperti itu nih. Menurut aku sih, tapi kalau dia nanti, aku lebih suka lagi kalau di LPS-nya ini. Ini 1 menit yes, lupa gua. Nah, kenapa ada yang nggak sesuai soalnya. Ya ini 1 menit nih ya. Oke, nah ini memang kita lagi uji sih, harus menguji. Kenapa? Ya secara itu yang memang harus diuji, bukan gak diuji, karena belum tentu dia ini akumulasi. Jadi akumulasinya diuji dulu per step by stepnya, ada 8 fase, dan fase-fase itu harus kita lewatin gitu. Tapi bisa nggak pakai itu? Bisa, kita pakai namanya apa namanya, bullish ya, bullish sih namanya, cok dan bos ya. Nah seperti itu. Oke, ini naik ya, dia mencari high valid ya di time frame 5 menit. Bagaimana di time frame 1 menit? Nah 1 menit kita lihat di sini, teng dong. Nah ini dia maksud aku tuh kan, baru benar ya. Nah baru benar di sini. Nah ini dia masih, dan dia mencari high valid. Ini boleh panjangin enggak? Ya aku lebih suka kalau nanti dia di sini short liquidity ya, lebih suka dia larinya lebih kencang. Ya menurut aku sih begitu guys ya, di LPS yang ini gitu. Tapi kalau enggak ya ini aja cukup, kita tunggu di sini. Nah ini udah running begitu baiknya. Nah seperti itu. TP-nya di mana? TP-nya tadi udah digambar kan? Di atas 5. Ini dia tuh TP-nya. Kalau kita gambar kayak gitu tadi. Nih ya TP-nya, ya lumayan ya, seperti itu. Dan ini masih menunjukkan kenaikan ya, high. Nah ini nanti harus di break, nanti naik lagi, pindah gitu terusnya ya. Terbaik sih tetap baik ya. Oke,
Baik, kita ke time frame yang lebih kita ke time frame 4 jam untuk bacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk PRX USD terkenal dengan nama Gold Analysis hari ini hari Senin tanggal 15 Desember tahun 2025 menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London, dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita melihat di sini secara directional bias tetap masih bullish atau uptrend, secara POI juga tetap bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita nyobain di area demand. Dan area saat ini sedang berada di area London, terbaik adalah kita menunggu London break. Apakah dia nanti akan break high sehingga akan menuju ke area the blocknya atau area supply-nya atau area BEP-nya. Nah, kemudian dia nanti break lo akan menuju ke area BOP-nya seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita di kelompok bermain ribon. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk, Anda bisa bergabung bersama kita di jasa private lending, dan ini adalah berbayar. Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika tidak. Anda tidak suka. Harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses dan berhasil. Setelah trading for living bisa menjadi nyata di kehidupan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Alfa Febrian diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.